Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh taklim masjid, maka taklim kali ini kita mengambil tema, yakni kehidupan orang-orang kafir. Jamaah sholat subuh rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menginformasikan kepada manusia bahwa terkait dengan hal-hal yang prinsip di dalam hidup dan kehidupannya itu, manusia di dunia ini selalu diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pilihan itu tersebut di dalam surat Al-Balad ayat 10, di mana di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Dan kami, kata Allah, telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah memberi pilihan kepada kita. Kalau di sini dijelaskan dua jalan, tentunya ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Hanya kemudian kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya melalui akal pikiran kita mampu memilih di jalan yang benar tersebut. Dan memang minimal setiap pilihan-pilihan itu ada dua atau sepasang. Bahkan banyak di antara pilihan-pilihan itu yang kemudian berlawanan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada gembira, ada sedih, ada bahagia, ada sengsara, ada surga, ada neraka, ada iman, ada kafir. Terus Pak Wahid, ada istri pertama, ada istri. Amin. Itu pilihan ini, Mas. Nah, namun sesungguhnya pilihan-pilihan itulah kemudian kita yang harus menentukan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan masa ketika kita umat manusia di dunia ini memasuki tahun 2021, di mana banyak terjadi musibah. Banjir, longsor, jembatan, kereta putus, gunung berapi, bergejolak, terakhir gempa 5.7, dan juga banjir yang sangat luar biasa di Kalimantan Selatan yang seumur-umur katanya orang Kalimantan Selatan yang sudah sepuh-sepuh nyatakan baru kali ini ada banjir seperti ini. Nah, tetapi kalau kita telisik lebih jauh dengan adanya musibah-musibah yang kemudian juga menghilangkan harta benda, menghilangkan orang-orang yang kita cintai karena meninggal sebagainya itu, kalau kita kembali pada satu peringatan Allah kepada kita, justru musibah terbesar itu adalah ketika para ulama banyak yang wafat. Sampai hari ini ada 20 berapa Pak Mati? 20-an ya. Para ulama yang wafat. Ini
musibah terbesar bagi kita. Nah tentunya kesemuanya itu menjadi satu pertanyaan bagi kita umat Islam tentang betapa beratnya kehidupan yang dijalani di dunia ini sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman bila dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena memang pada kenyataannya yang banyak menerima musibah itu adalah orang-orang Islam, karena memang negeri kita banyak mayoritas umat Islam. Ini terkadang menimbulkan pertanyaan, apa salah kami, apa dosa kami, sementara kami telah mengupayakan untuk tetap taat kepada Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ujung surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ternyata tidak hanya sebatas sampai di sini. Kenapa? Karena ternyata perlakuan orang-orang kafir terhadap umat Islam tidak berhenti di situ saja. Hubungan antara orang Islam dan orang kafir itu secara umum terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Yang jelas perubahan itu tidak semakin baik, tidak semakin harmonis, tetapi semakin menuju kepada pertentangan yang berkembang. Kenapa? Karena mereka terus-menerus menebar kebencian terhadap orang Islam. Dan kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 120, firman Allah, terjadi kong kali kong antara Yahudi dan Nasrani ini ketika mereka bersepakat memusuhi dan memerangi umat Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita juga simak sejarah sejak dari dulu, ternyata Nasrani dan Yahudi itu pun tidak pernah akur, tidak pernah bersatu. Hanya ketika mereka memusuhi Islam dan umatnya, seolah-olah mereka itu kompak. Oleh karena itu, ketika kita mengamati perjalanan umat manusia ini di antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman atau orang kafir itu, maka kita dapat memetakan sesungguhnya yang disebut kafir itu ada dua golongan. Yang pertama kafir secara fisik, dari sononya memang berkafir. Yang kedua adalah golongan kafir secara perilaku. Dan ini yang berbahaya. Jadi dia bisa saja beragama Islam, tetapi perilakunya lebih kafir daripada orang kafir. Ini yang berbahaya. Dan itu terjadi saat ini dan akan terus terjadi dan berkembang sampai kemudian dunia ini berakhir, yang diakhiri dengan hari kiamat. Ya Allah. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan ciri-ciri orang kafir bagaimana. Karena sekali lagi, ketika Allah berfirman lakum dinukum waliyadin, tidak sebatas itu. Kemudian mereka menerima tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam yang beriman. Otak mereka jalan bagaimana agar umat Islam ini bercerai-berai, agar umat Islam ini mengalami perpecahan,
dan kemudian kemenangan ada di tangan mereka. Bahkan kita sering mendengar bagi mereka tidak usahlah umat Islam itu kemudian murtad secara massal, tidak usah. Tetapi ketika perilaku umat Islam ini sudah sebagaimana perilaku mereka, maka sesungguhnya kita sudah kalah dan mereka menang. Ya Allah, kita tahu di dalam banyak catatan, di dalam banyak buku dari orang-orang yang bijak ketika dia mencatat ciri-ciri orang kafir yang diambil dari sumber Al-Quran tadi, paling tidak ada 10 ciri-ciri. Ia menolak syariat Islam. Dia menyembah selain Allah. Ini sebagai ciri-ciri kafir yang syar'i. Tetapi kemudian sebagai ciri-ciri kafir yang perilaku ini bisa dimulai ketika seseorang percaya ramalan, ketika seseorang sombong, ketika seseorang mengingkari nikmat Allah. Kemudian apalagi selalu mengganggu orang Islam, menggoda umat Islam. Kira-kira ada nggak Pak saat ini orang Islam yang mengganggu sesama umat Islam, memancing umat Islam sesama untuk bereaksi, untuk marah, yang kemudian setelah bereaksi dan marah kemudian kira-kira ada nggak seperti itu? Ini yang terjadi. Makanya sesungguhnya orang-orang yang berperilaku kafir meskipun perilaku tadi ada, dia yang lebih berbahaya dari orang kafir. Ya Allah. Termasuk apa? Dia memusuhi Rasul. Kafir secara fisik pada awalnya memusuhi Rasul adalah nyata. Tapi saat ini karena Rasul tidak ada, yang dimusuhi siapa? Ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Mereka yang dimusuhi. Dan lebih parah lagi, mereka kemudian munafik. Ini ciri-ciri atau perilaku orang-orang kafir yang sangat berbahaya. Memusuhi Rasul, bahkan kemudian ada wacana-wacana. Ketika di kalangan mereka terjadi ketakutan yang sangat luar biasa, kemudian menciptakan satu kondisi yang seolah-olah itu luar biasa bahayanya, meskipun sesungguhnya ia ciptakan sendiri yang kemudian digunakan untuk menembak siapapun orang yang tidak bersepakat dengan kelompok. Biar Allah. Ini yang terkadang kehidupan orang kafir itu membuat iri orang yang beriman, apalagi ketika kita mencermati apa yang disampaikan oleh Ustaz Sugiyanto pada Ahad yang lalu, ketika bagaimana Jibril menasihati Rasulullah Muhammad SAW, dan itu tentunya nasihat itu juga untuk kita, itu kemudian seolah-olah mempertegas bahwa posisi Islam sangat dibatasi, bagikan di dunia ini dia hidup di dalam neraka. Dibatasi. Hiduplah sesukamu, tetapi kamu akan mati. Begitu. Dan nasihat itu
Yang cintailah yang kamu suka, tetapi semuanya itu akan berpisah. Dan berbuatlah kamu, tetapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kan kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Sugianto ahad yang lalu. Jangan Allah. Ini yang terjadi. Maka kemudian karena orang kafir ini diberi kebebasan yang sangat luar biasa. Baik kafir secara fisik maupun kafir secara perilaku, semua masih ada batas bagi mereka untuk berbuat apa saja yang mereka suka, yang mereka mau. Jadi seolah-olah mereka itu hidup di dunia ini bagikan hidup di dalam surga. Maka disinilah kemudian kita harus meyakini akan adanya satu peringatan Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya nomor 2392, di mana hadis itu bersumber dari Abu Hurairah. Di sana Rasul bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Terhadap hadis ini paling tidak ada satu kisah dan juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama berasal dari Imam Nawawi, tapi bukan ini Imam Nawawi Allah yarhamkan kita. Tapi insya Allah beliau juga usul. Apa pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu? Dijelaskan orang mukmin di penjara di dunia karena hidupnya itu dibatasi untuk menahan syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Menahan syahwat. Syahwat itu macam-macam berupa. Pada akhirnya mungkin ada istilah. Kalau orang politik ada syahwat politik. Membatasi orang mukmin diperintah untuk melakukan ketaatan, dan ketika ia mati akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang diperbuatnya ketika ia hidup di dunia. Kemudian juga orang beriman, orang Islam percaya bahwa di akhirat kelak itu ada balasan terhadap setiap apa yang dikerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Percaya adanya azab di akhirat. Percaya adanya surga dan neraka. Percaya. Karena meskipun kita yang masih di situ belum pernah anjang sana ke sana, tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa informasi itu betul ada. Maka ketika kita sholat malam, doa itu diantaranya kita. Ketika kita memuji Allah juga kita yakin bahwa neraka itu ada, benar ada, surga itu benar ada, para nabi itu ada, Nabi Muhammad SAW benar kan begitu. Di doa kita ketika kita sholat tahajud. Tetapi sangat
berbeda sekali pemahaman itu ketika ia meskipun orang Islam, tapi dia berpikiran tidak yakin adanya akhirat. Ya nggak apa-apa, kan? Tidak ada. Khayalan. Sesuatu yang abstrak. Kalau abstraknya nyata ya? Khayal. Sesuatu yang abstrak, jadi sesuatu yang khayal betul ya. Ya, ini. Dan kemudian yang kedua, pendapat Imam Al-Munawi rahimahullah. Apa dikatakan beliau? Bahwa dikatakan penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Jadi orang mukmin, orang Islam itu tidak bisa hidup di dunia itu semau-maunya, semau duit. Sekarang tidak bisa. Ada aturan-aturan yang bagus. Inilah yang kemudian seolah-olah Allah tidak adil perlakuannya terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang sering kita rasakan. Jangan lupa. Itu jangan normal atau tidak normal. Sakit. Mudah-mudahan tidak akan normal. Oleh karena itu, Allah sempat mengingatkan kita kepada orang-orang Islam agar sekali-kali jangan sampai terpedaya oleh peri kehidupan orang-orang kafir. Di mana Allah jelaskan itu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 196 dan balasannya ayat 190. Apa yang dikatakan Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah tegaskan agar kita ini sebagai umat Islam tidak terpedaya, apalagi kemudian memposisikan diri sebagai orang-orang yang cengeng, mensikapi apa yang ditegakkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang kita ini harus beda dengan orang-orang kafir, baik kafir fisik maupun kafir perilaku. Janganlah sekali-kali kamu, kata Allah, terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Jadi ayat ini kalau kita telusuri ini periode Madinah. Periode Madinah. Kalau periode Mekah kan musyrik ya, orang-orang yang berbuat syirik. Kalau kafir dan munafik itu periode Madinah. Jadi ayat ini turun pada Rasulullah di periode Madinah. Yang memang kemudian perilaku orang kafir itu sangat membuat diri besar. Contoh nyata yang sampai saat ini terjadi pertimbangan. Bagaimana ketika Rasulullah menjelaskan kepada sahabat yang notabene sangat miskin. Ketika sahabat miskin itu kemudian melihat betapa glamornya orang-orang Yahudi khususnya pada saat itu dari sisi pakaian. Maka kemudian sampai saat ini dikenal dengan istilah isbal. Tapi beberapa hadis menjelaskan kepada kita di dalam hadis isbal itu pasti ada ilahnya, ada dasarnya. Yang di akhir secara mengatakan kecuali dia sombong. Bagaimana ketika orang Islam pada saat itu kemudian mau
bisa mengikuti gaya hidup orang-orang kafir ketika dia dalam kehidupan terbatas dari sisi materi, maka dia Rasulullah memberinya terkait dengan pakaian itu. Salah satu antaranya. Nah, kalau itu kita tarik ke dalam negeri ini, bagaimana mereka orang kafir? Bahkan kemudian kita banyak membaca terkait dengan kekayaan yang sekian banyak itu. Berapa persennya Mas Gabang dikuasai oleh mereka itu? 90%. 90% dikuasai oleh mereka yang notabene adalah orang-orang non-Islam. Ya ada, orang Islam ya ada. Luar biasa. Dan dia selalu bergerak atas negeri bagaimana menciptakan kondisi dalam satu negeri, itu juga juga di Madinah. Kalau bisa dibikin umik itu apa? Umik. Dibikin tidak rapi, dibikin bagaimana kan gitu kan? Karena setiap ada kegiatan yang tidak rapi itu berarti mereka keuntungan. Bagi mereka keuntungan. Dan sesuatu yang tidak stabil itu bagi mereka keuntungan. Kenapa? Karena dia pasti mencari peluang-peluang untuk dia mendapatkan balasan. Ini undangannya itu sampai jam berapa? Kita itu ngomong. 6. Saya bingung. Dari jam 5.14 sampai jam 5.45 gitu ya. Ada kuning sudah. Padahal ini baru 1.45. Belum Al-Baqarah yang kita baca, belum Al-Kahfi, ya kan? Al-Kahfi itu luar biasa. Bagaimana di sana Allah sangat demokratis. Kemudian nanti kita tutup dengan Al-Baqarah 212. Tapi waktunya sudah cukup sudah. Kan? Sudah waktunya makan apa lagi? Tadi Bapak Ibu? Satu ayat lagi ya, yang 197. Tapi kata Allah seolah-olah dengan informasi kepada kita, hei orang yang beriman, gak usah iri kamu, gak usah gampang kamu terperdaya oleh mereka. Kenapa? Karena mereka itu oleh Allah mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara yang sangat sedikit, yang sangat kecil. Kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam. Dan jahanam itu apa kata Allah adalah untuk tempat yang seburuk-buruknya. Maka pas kalau neraka jahanam tempat buruk, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang buruk juga. Kalau kita kembali kepada Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul. Jadi seburuk-buruk tempat itu untuk seburuk-buruk makhluk. Siapa makhluk paling buruk menurut Allah adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mudah-mudahan kita semua kalau kafir dalam yang kita mengikuti perilaku orang-orang kafir sehingga kita masuk pada kategori kafir. Insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan akan kita lanjutkan lagi materi ini kalau tidak cukup kalau hanya kita dengan waktu yang dibatasi karena mungkin corona ini kan, tapi kita ikuti saja